Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Fitri, saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Jakarta 3. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, bahwa hari ini saya akan melakukan sebuah pendidikan kesehatan terkait dengan gizi seimbang pada remaja dan pada pasien setelah operasi usus buntu ya Bu ya. Ya. Nanti hal ini bertujuan untuk menambah wawasan ibu terkait dengan makanan jenis apa saja yang bisa dimakan oleh anak ibu ya Bu ya. Waktunya diperkirakan kurang lebih 30 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya. Oke. Saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu dan Adik, karena alat-alatnya sudah dipersiapkan, nanti mari kita mulai ya Bu ya. Pendidikan kesehatannya terkait dengan pentingnya gizi seimbang pada remaja dan pasien setelah operasi usus buntu ya Bu ya. Nah nanti ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama kita akan membahas apa itu gizi seimbang. Nah seperti yang kita lihat ya Ibu dan adik-adik, bahwa gizi seimbang sendiri ini merupakan suatu susunan pangan sehari-hari kita yang mana mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kebutuhan tubuh kita tuh yang seperti apa sih? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Dilihat dalam piramida ini, ada orang yang sedang berolahraga ya. Ada juga timbangan, dan bisa ditebak ini gambar apa, Adik? Cuci tangan. Ya, ada gambar tangan yang cuci tangan ya, Adik ya. Terus di sini juga ada beraneka ragam makanan. Nah, dalam gizi seimbang kita juga harus memerhatikan beberapa prinsip. Di mana prinsip yang pertama ini adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Nah, dapat dilihat ya Bu ya di sini bahwa banyak sekali ya jenis makanan yang harus kita konsumsi. Gak mungkin nih jenis makanan itu cuma satu jenis, kayak misalkan sayur yang kita konsumsi setiap hari. Kenapa? Karena kalau sayur aja itu kaya akan vitamin, mineral, dan serat, akan tetapi tidak kaya dengan protein seperti ikan, ayam ataupun telur. Makanya kita dalam kebutuhan sehari-hari harus memerlukan beraneka ragam jenis makanan. Nah, contohnya yang pertama ada makanan pokok. Nah, makanan pokok ini seperti bisa dilihat ini ada gambar apa di? Nasi. Ya, nasi ya atau beras ya. Nah, selanjutnya juga ada roti, terus ada singkong juga. Nah, itu makanan pokok. Nah selanjutnya di atasnya ada sayuran dan buah-buahan. Nah sayuran dan buah-buahan ini juga penting sekali untuk kita konsumsi setiap hari. Nah kenapa? Karena sayuran dan buah-buahan ini kaya sekali dengan vitamin, mineral, dan serat. Nah selanjutnya juga yang paling atas ini ada gambar apa? Coba dilihat, bisa dilihat tadi? Ya, ini gambar apa Ibu? Tempe. Iya, gambar tempe ya Bu ya. Nah, ikan dan tempe ini dan telur termasuk makanan yang kaya akan protein Bu. Nah, jadi penting banget ya dalam kebutuhan sehari-hari ini ada makanan yang mengandung ada makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga makanan kaya akan protein. Nah, dan jangan lupa juga dalam kebutuhan sehari kita juga harus kita minum air putih sebanyak berapa minimal? 2 liter. Ya, bagus sekali, minimal 2 liter ya. Nah, yang selanjutnya ini yang kedua, prinsip kedua adalah pola hidup bersih. Nih, contohnya cuci tangan kan. Nah, dengan menerapkan pola hidup bersih, maka akan mengurangi kita terhindar dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, dan lain-lain. Contohnya kalau misalkan kita mencuci tangan nih ibu-ibu, Adik. Nah, kalau misalkan cuci tangan kita menjadi apa? Bersih. Nah, jadi bersih ya, bersih, bebas dari kuman-kuman, artinya bebas dari segala jenis penyakit, contohnya diare. Nah, kenapa sih kalau misalkan diare, otomatis rata-rata pola makan anak remaja ini akan berkurang Ibu. Nah, jadi usahakan sebelum makan itu mencuci tangan ya. Nah, itu salah satu contoh pola hidup bersih ya. Nah, yang ketiga ini, prinsip ketiga adalah melakukan aktivitas fisik ya Ibu dan Adik. Nah, contoh aktivitas fisik contohnya apa? Bisa sebutin? Lari.
Ya, lari pagi ya, contohnya bisa juga jalan pagi. Nah, minimal dalam sehari kita harus berolahraga itu 30 menit untuk membuat badan kita menjadi bugar ya. Dengan kita melakukan aktivitas fisik, maka itu akan berguna ibu dan adik-adik untuk menyeimbangkan antara pemasukan makanan yang kita makan dan nanti akan dikeluarkan dengan aktivitas tersebut ya. Makanya perlu banget nih kita berolahraga, melakukan aktivitas fisik dalam sehari-hari kita. Nah, yang terakhir ini adalah ada gambar apa ibu? Wah. Ya, ada timbangan ya bu ya. Timbangan ini berarti prinsip yang keempat, yaitu prinsip keempat kita harus memantau berat badan kita. Kenapa? Karena dengan kita memantau berat badan kita, maka kita akan mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak dalam ke dalam berat badan kita. Nah, yang selanjutnya ya bu ya, selanjutnya ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi gizi seimbang. Nah, bisa dilihat yang pertama adalah keturunan. Nah, keturunan ini kenapa sih bisa mempengaruhi faktor-faktor gizi seimbang? Dalam suatu penelitian menyebutkan bahwa remaja yang memiliki berat badan kurang atau lebih itu cenderung memiliki orang tua yang berkarakter sama. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu kurus, maka cenderung anaknya itu juga akan kurus, seperti itu ya. Ya, yang kedua ini adalah aktivitas fisik ya. Nah, dengan beraktivitas fisik, maka kita dapat mempertahankan berat badan kita bu. Nah, contohnya bila ada seseorang yang berat badannya lebih nih, pasti kalau misalkan berat badan lebih atau gemuk akan mengeluarkan tenaga yang lebih besar kan ya bu ya, untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, maka penting banget nih aktivitas fisik dalam gizi seimbang ini karena dapat menyeimbangkan berat badan tersebut. Lalu yang ketiga bisa dilihat ada apa adik-adik? Stres. Ya. Rata-rata kalau misalkan anak-anak stres itu ada dua faktor, ada dua yang bisa disebabin. Nah, bisa nafsu makan meningkat, terus juga bisa nafsu makan anak ibu ini menurun. Nah, kalau misalkan nafsu makan anak ibu meningkat, maka banyak sekali kan jenis makanan yang dimakan oleh anak ibu. Nah, itu juga akan mempengaruhi gizi seimbangnya. Ya, jadi yang keempat ini ada faktor lingkungan ya. Kenapa sih? Nah, dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa faktor lingkungan memiliki sebuah peran penting dalam adanya peningkatan obesitas di negara perindustrian. Kenapa? Karena di negara perindustrian tersebut masyarakat banyak mengkonsumsi yang makanan yang berlemak tinggi sehingga menyebabkan obesitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pentingnya gizi seimbang pada pasien setelah operasi usus buntu. Nah, kenapa sih gizi seimbang ini penting banget untuk pasien pada operasi usus buntu? Nah, di sebuah penelitian menyebutkan bahwa pasien yang memiliki gizi yang tidak seimbang atau nutrisi yang tidak cukup akan mengalami penyembuhan luka yang lama, dan apabila pasien yang memiliki gizi seimbang atau nutrisi yang cukup maka akan mengalami penyembuhan luka yang cepat. Nah, apabila dalam suatu keadaan gizi seimbang tersebut tidak tercukupi, maka akan menyebabkan beberapa akibat nih. Yang pertama, mempengaruhi proses penyembuhan luka. Lalu yang kedua, juga bisa menaikkan adanya resiko infeksi pada luka tersebut. Terus juga bisa menyebabkan kejadian komplikasi, dan yang terakhir adalah mengakibatkan perawatan luka yang lebih lama. Nah, padahal kan gizi seimbang ini kan banyak ya jenisnya. Salah satunya itu makanan yang kaya akan protein ini. Nah, kenapa sih makanan kaya protein ini penting? Karena makanan kaya akan protein ini dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka menjadi lebih cepat. Nah kan ibu kan sebelumnya kemarin kita telah mengkaji bahwa ibu belum tahu makanan jenis apa saja yang bisa dimakan oleh anak ibu ya bu ya. Ya, sekarang kita bahas ya bu ya, jenis makanan apa saja yang baik untuk pasien setelah operasi usus buntu. Sebenarnya kalau misalkan setelah operasi usus buntu pasti di rumah sakit adik-adik tidak boleh makan makanan yang keras dulu ya, pasti harus memakan makanan yang lunak ya. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya, jadi kita diberi makanan lunak
supaya mencegah terjadinya kembung atau mual pasca pembiusan operasi. Dan kalau habis operasi kan juga fungsi usus adik Erika kan belum berfungsi secara normal ya. Nah yang kedua, oh iya, makanan lunak ini dalam arti bukan hanya bubur saja yang makanan lunak itu, bisa juga makanan kayak sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga perlu banget ya Bu ya, karena buat stamina anaknya. Nah, yang kedua ini adalah makanan kaya akan protein. Nah, kenapa sih makanan kaya akan protein ini penting banget untuk pasien yang telah mengalami operasi usus buntu? Karena dengan mengkonsumsi makanan kaya akan protein dapat membantu dalam pemulihan penyembuhan luka setelah operasi tersebut ya Ibu. Nah, protein ini bisa protein hewani maupun nabati Bu. Kalau misalkan protein hewani ini bisa disebutkan contohnya apa? Kenapa Bu? Ya, ayam Bu, benar. Terus juga ada udang itu boleh Bu. Terus juga ada ikan-ikanan. Nah, kalau misalkan protein nabati ini contohnya adalah kacang-kacangan yang diolah seperti tahu, tempe. Nah, tapi lebih baik anaknya diberi makanan protein hewani ya Bu ya, karena protein hewani ini kaya dengan asam amino esensial di mana dapat mempercepat perbaikan jaringan tubuh setelah melakukan operasi Bu. Nah, yang ketiga juga pasti adik-adik nggak boleh makan pedas kan? Nah, iya benar sekali kan. Karena kalau misalkan kita diberi makanan pedas, maka akan menyebabkan komplikasi. Nah, menyebabkan komplikasi ini membuat perut kita merasa tidak nyaman dan sehingga menimbulkan diare. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah gizi seimbang pada remaja. Kan tadi kita udah bahas kan gizi seimbang itu apa. Nah, ini akibatnya nih, kalau misalkan gizi seimbang ini tidak tercukupi oleh para remaja. Yang pertama ini adalah apa yang pertama? Anemia. Ya. Anemia yang pertama adalah anemia atau kekurangan zat besi. Anemia ini lebih banyak terjadi pada wanita ya Bu, daripada remaja laki-laki. Nah, kalau misalkan seorang remaja terkena anemia ini bahaya banget Bu, karena dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. Terus juga dia akan mudah lemas, lelah gitu. Nah, apalagi kalau misalkan anemia ini menyerang remaja putri, mengingat bahwa remaja putri ini merupakan calon ibu. Jadi kalau misalkan anemia ini menyerang remaja putri, maka akan meningkat bahaya banget kalau misalkan dia hamil dan melahirkan, karena akan meningkatkan resiko kematian pada ibu maupun nanti berat bayinya akan lahir rendah. Nah, yang kedua ini ada remaja kurus atau kurang energi kronis. Nah, kenapa sih remaja tersebut bisa kurus? Hal ini karena remaja tersebut kurang mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat gizi. Nah, baik karena alasan ekonomi ataupun alasan psikososial ya Bu ya, atau alasan mental anaknya. Nah, hal ini dapat dicegah dengan cara anak tersebut harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gizi seimbang. Nah, yang ketiga adalah bisa dilihat apa? Obesitas. Nah iya, obesitas. Masalah selanjutnya adalah obesitas. Banyak ya Bu ya remaja-remaja sekarang hidupnya malas-malasan. Nah, jarang sekali melakukan aktivitas fisik, padahal mereka mengkonsumsi banyak sekali cemilan, makanan-makanan yang berlemak. Nah, harusnya kan dibakar ya Bu ya, dikeluarkan dengan cara berolahraga atau aktivitas fisik lainnya. Makanya masalah yang terakhir ini adalah kebanyakan juga obesitas. Nah, sekian presentasi dari saya Bu, materi yang diberikan oleh saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nah, tidak ada ya Bu ya. Nah, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait dengan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, coba saya ingin bertanya kepada adik Erika, apa itu gizi seimbang menurut adik Erika? Gizi seimbang adalah makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, bagus sekali, benar ya. Nah Ibu, tadi kan kita sudah bahas nih kenapa gizi seimbang itu penting banget untuk
pasien yang telah menjalani operasi usus buntu. Nah, Ibu tahu nggak apa akibatnya jika pasien tersebut memiliki gizi yang tidak seimbang? Dapat meningkatkan risiko infeksi Iya, dan penyembuhannya lama. Iya. Benar ya Bu ya jawabannya. Kalau misalkan seorang remaja yang telah menjalani operasi usus buntu ini tidak memiliki zat gizi yang seimbang, maka akan meningkatkan resiko infeksi ya Bu ya. Terus juga penyembuhan lukanya akan lama. Nah, aku mau nanya nih sama adik Erika, contoh masalah-masalah zat gizi seimbang pada remaja apa aja? Yang tadi kita terakhir sudah bahas. Oh, ada anemia, remaja kurus, dan obesitas. Ya, benar sekali ya. Jika remaja tersebut tidak memiliki zat gizi yang seimbang, maka akan terjadinya anemia. Terus ada juga remaja kurus atau kurang energi kronis, juga ada obesitas. Nah, terus ada pertanyaan satu lagi nih. Apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gizi seimbang? Coba Erika sebutin satu. Aktivitas fisik, Lingkungan Keturunan. dan stres. Ya, benar sekali Bu. Oke, jadi dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ternyata dapat dijawab oleh Ibu dan anak Ibu ya dengan bagus dan benar. Nah, kan Ibu udah tahu nih, udah kita paparkan materi, jadi Ibu tidak usah bingung-bingung lagi ya mau masak apa selanjutnya. Dan dikarenakan anak Ibu sudah menjalani operasi usus buntu 5 bulan yang lalu, maka juga sudah boleh memakan makanan jenis apa saja. Nah, akan tetapi untuk makanan pedas jangan terlalu pedas sekali ya Bu ya, karena juga takutnya dapat mengakibatkan adanya gangguan yang nggak nyaman pada perut anak Ibu ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Bu perasaannya sudah diberikan Lega. Lega ya. Udah enakan ya Bu ya, udah jadi tahu apa yang harus Ya. diberikan ya. Ya, saya rasa cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dan saya harap Ibu dapat mempraktikkan apa yang telah saya berikan ya Bu ya. Ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu, ini ada beberapa brosur, nanti bisa dilihat kembali jika lupa ini ya. Terima kasih.